Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Naura. Saya dari Manajemen Malam 1 STIE Pembangunan Tanjung Pinang. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang dampak negatif dan cara pencegahannya dalam penggunaan teknologi informasi. Di zaman sekarang ini, pengguna IT sudah tidak dapat dihindari lagi atau sudah tidak terpisahkan teknologi informasi komunikasi yang semula merupakan pilihan dan sekarang menjadi sebuah kebutuhan. Pengguna tenaga manusia yang semakin hari semakin kecil volumenya seringkali menyebabkan orang-orang kehilangan pekerjaannya karena tugasnya telah tergantikan oleh peralatan ataupun mesin. Sebagai sarana penyampaian informasi dan komunikasi, komputer bisa dipakai sebagai sarana berinternetan. Lewat dari internet, orang-orang bisa mencari berbagai macam informasi dan pengguna internet dapat berinteraksi dengan komputer lain di seluruh dunia. Adapun dampak positif dan negatif dalam penggunaan teknologi informasi. Untuk video kali ini, saya akan menjelaskan tentang dampak negatifnya dalam penggunaan teknologi informasi dan cara pencegahannya. Dampak negatif tersebut muncul akibat dari penggunaan yang salah atau tidak bertanggung jawab dari yang menggunakan. Adapun beberapa dampak negatif tersebut yaitu anak lebih banyak menghabiskan waktu untuk nonton TV ketimbang melakukan hal lain seperti belajar maupun olahraga. Anak kehilangan kemampuan bergaul dengan masyarakat dan lebih cenderung dengan kehidupan online. Banyak orang yang memiliki ratusan bahkan ribuan teman di media sosial, tetapi cuma beberapa yang menjadi teman terdekat yang menemani keseharian mereka. Jika terjadi suatu hal yang penting pada kehidupan kita, yang membantu kita itu bukanlah orang-orang yang ada di media sosial, tetapi orang yang berada di sekitar kita. Selanjutnya, kejahatan di internet. Kejahatan ini tidak mengenal batas negara, kapanpun, dimanapun bisa muncul. Perbuatan ini yang bersifat ilegal, menggunakan peralatan yang berhubungan dengan komputer dan internet. Kerugian yang diakibatkan jauh lebih besar daripada kejahatan biasa. Biasanya pelaku kejahatan itu orang yang mengerti dan memahami dengan tentang internet, komputer, dan berbagai aplikasi lainnya. Dengan kesibukan orang tua yang tidak memperhatikan, mengawasi, bahkan mendampingi anak lebih banyak menghabiskan waktu untuk menonton TV. Dalam seminggu, anak-anak menonton TV sekitar 170 jam. Mereka juga belajar untuk duduk di rumah dan menonton, bukannya bermain di luar ataupun berolahraga. Hal-hal ini yang menjauhkan mereka dari pelajaran hidup yang penting seperti berinteraksi dengan teman sebaya, belajar berkompromi, dan berbagi di dunia yang penuh dengan orang lain. Selanjutnya, pornografi. Berbagai peralatan teknologi informasi dan komunikasi, internet banyak menayangkan dan menampilkan tindakan-tindakan seperti pornografi, perjudian, dan tayangan kekerasan yang dengan cepat ditiru para penikmatnya. Selanjutnya, penyebaran virus pada komputer. Virus komputer adalah program yang relatif kecil dan bersifat sebagai parasit yang mampu menggandakan dirinya, menyerupai file, dan sangat mengganggu pengguna komputer yang terinfeksi. Virus komputer menyebar melalui media termasuk media internet dan penyimpanan file. Contohnya seperti hard disk, flash disk, dan memory card. Selanjutnya, adapun cara mengatasi dampak-dampak negatif yaitu 1. Menggunakan teknologi untuk menjalin hubungan dengan orang-orang yang sudah dikenal sebelumnya. Yang kedua, mencari komunitas positif yang sering melakukan pertemuan di dunia nyata. Yang ketiga, perlunya penegak hukum yang berlaku dengan dibentuknya polisi internet. Yang keempat, menghindari pemakaian telepon seluler yang berfitur canggih oleh anak-anak yang masih di bawah umur dan harus lebih mengawasi penggunaan telepon seluler. Yang kelima, memperbanyak membaca buku-buku yang bersifat edukatif dan bersifat keimanan serta aplikasi komputer yang bersifat mendidik. Yang
Yang keenam, perlu adanya pengaturan waktu untuk berada di depan komputer ataupun televisi. Yang ketujuh, mengawasi kekerasan pada permainan pada komputer. Yang kedelapan, cek history browser untuk melihat situs apa saja yang telah dilihat oleh anak. Yang kesembilan, memperhatikan batasan umur penonton pada film yang sedang ditayangkan. 10. Menggunakan program pemblokiran situs dan konten dewasa seperti parental program. Yang terakhir, hindari penempatan komputer di dalam kamar. Letakkan komputer pada daerah yang mudah diawasi oleh orang tua. Sekian dari saya, terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.